Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, maka mustahil kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sebelumnya berkaitan dengan zakat, di mana zakat ini adalah hal yang harus diketahui oleh setiap muslim, baik yang mampu mengeluarkan zakat maupun tidak mampu mengeluarkan zakat atau belum mampu mengeluarkan zakat, baik yang kecil maupun yang sudah dewasa, baik yang belum baligh maupun yang sudah baligh. Itu wajib mengetahui. Kenapa? Karena zakat itu adalah rukun Islam. Kedudukannya sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan haji, yang harus diketahui, harus dipelajari, harus dipelajari. Bukan baru dipelajari kalau kita sudah merasa mampu, ya, tapi dia dipelajari, ya, hal-hal pokok dalam agama Islam yang harus diketahui. Al-ma'lum fid din ad-darurah, ya. Al-ma'lum minad din ad-darurah, yaitu sesuatu yang harus diketahui, ya, dipelajari. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manfaat dari zakat itu pasti akan memberikan keberkahan dan menumbuhkan, ya, bagi orang yang mengeluarkannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan pada apa? Pada harta yang memiliki unsur riba, dan akan menumbuhkan harta yang dikeluarkan zakatnya. Makanya hitungan matematikanya dikeluarkan itu memang berkurang, gitu ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bertambah. Itu yang pertama, harta yang dikeluarkan untuk zakat itu pasti tumbuh, pasti bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama bertambah kebaikannya, bertambah keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di mata kita harta kita berkurang, gitu ya. Atau mungkin juga maknanya adalah harta itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang jauh lebih baik, gitu ya. Kemudian yang kedua, hikmah dari harta yang dizakatkan itu adalah menghilangkan hasad, menghilangkan kedengkian, ya. Jadi kalau kita lagi dapat rezeki, kecenderungannya orang itu senang
lihat saudaranya susah. Ya. Kalau temannya nih lagi dapat rezeki, biasanya atau sebaliknya. Jadi kecenderungan manusia itu fitrahnya biasanya senang lihat saudaranya susah, susah lihat saudaranya senang. Itu enggak, Bu? Kebanyakan orang gitu. Jadi kalau lihat saudaranya lagi dapat rezekinya banyak, kecenderungannya itu biasanya kita iri, hasad, dengki. Oh, saudaranya nih dagangannya payu, dagangannya laku. Itu biasanya ada timbul rasa dengki. Tapi kalau lihat saudaranya lagi kena musibah, senang. Nah, ini bahaya nih penyakit ini. Ini penyakit yang berbahaya. Kalau saudaranya lagi dapat rezeki banyak, dia dengki. Tapi kalau saudaranya lagi kena musibah, dia senang. Ini penyakit hasad yang berbahaya. Dan untuk menghilangkan atau mengurangi penyakit hasad di tetangganya, di orang lain, itu hendaknya orang yang mendapatkan rezeki berlebih dari Allah Subhanahu wa taala itu yaitu berbagi. Jadi kalau berbagi itu, maka itu akan mengikis rasa dengki dari orang lain. Tapi kalau dapat rezeki, dimakan sendiri, ditimbun sendiri, dinikmati sendiri, orang itu hanya melihatnya aja gitu ya. Maka itu akan menumbuhkan kedengkian pada orang lain. Maka betapa luar biasanya ajaran baginda Rasulullah itu adab bertetangga itu salah satunya adalah berbagi. Jadi kalau mau berbagi, tetangga dulu yang dikasih, bukan orang yang jauh, tapi tetangga dulu yang dikasih. Atau bahkan jangan, kata baginda Rasulullah, kalau masak diusahakan baunya itu jangan tercium tetangganya, kalau nggak mau dibagikan. Tapi kalau tercium oleh tetangganya, maka mau nggak mau harus dibagi. Maka kata Rasulullah, kalau masak itu dibanyakin dikit kuahnya supaya bisa berbagi. Itu ada bertetangga. Dan kata Rasulullah, zolim, orang itu zolim, tetangga itu zolim kalau seandainya dia kenyang, tetangga sebelahnya kelaparan. Yang kenyang itu zolim. Kenapa? Karena tidak peduli dengan tetangganya. Betapa indahnya ajaran Islam itu, mendahulukan tetangga. Makanya bukti dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, bukti iman kita, seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir itu ketika dia memuliakan tetangganya. Oleh karena itu, kalau bentuk manfaat dari kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, berbagi kepada tetangga dan orang sekitar kita, itu adalah untuk mengikis hasad di hati orang-orang yang dengki gitu ya. Itu hilang gitu ya. Kalau sudah dikasih kan senang tuh ya, sudah dikasih senang gitu ya, sehingga hilang hasadnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan zakat itu akan mengikis juga kekikiran. Kikir itu kan sifat yang sangat tercela. Jadi bakhil, ketika dapat harta kemudian nggak mau berbagi, itu namanya bakhil. Bakhil itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang mendapatkan nikmat harta yang berlebih, maka usahakan belajar untuk mengikis kebakhilan atau menghilangkan kebakhilan dalam hatinya itu dengan terus berbagi. Karena memang kikir itu juga jadi tabiat manusia, serakah
dan kikir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu adalah kikir, bahwa tabiat manusia itu kikir lagi serakah. Makanya digambarkan kalau sudah dikasih satu gunung emas, pengen gunung emas berikutnya, gunung emas berikutnya. Kalau udah dikasih tambah satu nikmat, pengen nikmat berikutnya dan seterusnya. Baru selesai itu ketika masuk yang kubur. Oleh karena itu sifat bakhil itu, sifat kikir itu harus dilawan dengan cara berbagi. Harus kita menumbuhkan rasa qanaah gitu ya, rasa merasa cukup gitu ya. Sifat berbagi itu adalah hal yang penting untuk kita tumbuhkan dalam hati kita. Dan yang terakhir, hikmah dari atau manfaat dari berzakat itu adalah agar tidak ada kesenjangan. Nah, Islam itu mengatur, makanya mewajibkan zakat. Zakat itu kan kita dikeluarkan oleh mereka yang mendapatkan rezeki berlebih, ya, kelebihan harta, kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu wajib dizakatkan. Nah, itu hikmahnya adalah, manfaatnya adalah untuk mengurangi kesenjangan. Kesenjangan sosial saat ini antara yang kaya dengan yang miskin itu sangat kelihatan banget kesenjangannya, perbedaannya. Yang miskin banget gitu ya, yang kaya banget gitu ya. Itu harus dikurangi dengan cara mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita keluarkan zakat itu sama saja kita dengan membantu orang lain, mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa syarat dari harta itu dikeluarkan, ya? Apa syaratnya? Jadi harta yang wajib dikeluarkan itu memiliki syarat, ya. Jadi tidak semua harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat itu baru dikeluarkan pada harta yang sudah memenuhi kriteria syaratnya, ya. Apa saja syaratnya? Syarat yang pertama pastinya dia harus seorang muslim, ya. Harus seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kalau ada orang non muslim mengeluarkan hartanya untuk berbagi sedekah, itu namanya bukan zakat, ya, karena zakat itu hanya diwajibkan bagi seorang muslim. Selain muslim itu tidak ada istilah zakat, gitu ya. Yang ada hanyalah infak, gitu ya, hanyalah sedekah biasa, ya. Kemudian yang kedua, merdeka, ya, ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya. Yang kedua merdeka, bukan budak, gitu ya. Yang ketiga adalah dia sudah baligh, sudah baligh, ya. Kalau belum baligh itu tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Tapi menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa kriteria kekayaan yang wajib dizakatkan. Jadi harta yang wajib dizakatkan tadi, kalau yang pertama itu syaratnya atau rukunnya, yaitu bagi muslim. Jadi kalau dia sudah muslim, maka jatuh kewajiban zakat padanya kalau sudah memenuhi kriteria zakat. Kemudian yang kedua adalah dia baligh, ya, dia sudah mencapai akil baligh. Kemudian yang ketiga adalah dia bukan hamba sahaya atau sudah merdeka. Apa saja kriteria harta yang wajib dizakati? Yang pertama adalah bahwa harta itu adalah milkut tam. Milkut tam itu adalah milik penuh kita. Kepemilikannya penuh bagi kita. Artinya dia bukan harta yang
dimiliki bersama, atau harta yang belum dimiliki secara penuh, itu bukan masuk kriteria dari harta yang wajib dizakati. Kemudian yang kedua, bahwa harta itu adalah harta yang berkembang. Harta yang berkembang. Maksud berkembang ini adalah bukan harta yang bersifat tetap, atau bukan harta produktif. Contohnya adalah rumah. Rumah itu dalam konteks zakat itu tidak perlu dizakati, kecuali kalau rumah itu kita pakai untuk jual beli, diperjualbelikan gitu. Rumah itu kena zakat. Tapi kalau rumah untuk kita tempati, itu kan tidak berkembang. Harta yang bukan berkembang, bukan bertumbuh, makanya tidak perlu kita zakati. Termasuk emas. Emas itu kalau kita simpan, tujuannya adalah untuk investasi, itu kena kewajiban zakat. Tapi kalau emas itu kita gunakan, kita pakai, walaupun sudah mencapai 85 gram, itu tidak ada kewajiban, karena dia dipakai. Ya. Motor, kendaraan, yaitu kebutuhan pokok kita atau kebutuhan yang kita pakai sehari-hari, itu tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Harta yang tumbuh seperti barang dagangan, itu harta tumbuh, makanya ada kewajiban zakat perdagangan. Pertanian itu harta yang tumbuh, maka ada kewajiban zakat pertanian. Emas yang kita simpan, ya, melebihi 85 gram, itu ada kewajiban zakat di dalamnya. Termasuk juga penghasilan kita, itu kan bertumbuh, maka ada kewajiban zakat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dia sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai nisab. Ya, untuk emas itu sudah mencapai 85 gram. Ya. Kalau di bawah itu maka tidak ada kewajiban. Perdagangan, ya, hartanya sudah mencapai 85 gram, maka tidak ada kewajiban di dalamnya. Nanti kita lihat jenis-jenis zakat itu seperti apa. Jadi sudah ada batas, ambang batas maksimalnya, ambang batas minimalnya, ya. Kalau masih di bawah ambang batas minimal, artinya tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kemudian yang keempat, itu lebih dari kebutuhan biasa atau kelebihan dari kebutuhan pokok, ya, kelebihan dari kebutuhan pokok, bukan kebutuhan pokok. Jadi kalau seseorang kebutuhan pokoknya aja belum tercukupi, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Tapi kalau kebutuhan pokoknya sudah tercukupi, ya, makanya ambang batas kebutuhan pokok manusia, gitu ya, seorang muslim itu ya diperkirakan di angka 85 gram emas lah, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah keluarkan dulu kewajiban hutang. Ya. Jadi kalau ada hutang, maka hutang itu akan mengurangi harta kita sebagai kewajiban zakat. Jadi kita punya harta dinilai berapa, ya, senilai 85 gram. Tapi kalau 85 gram emas nilainya, dikali aja sekarang berapa harga emas itu, kisaran 800, ya, 800 ribu, gitu ya, 900 ribu. Nah itu dikurangi dulu kewajiban hutangnya. Kalau setelah dikurangi kewajiban hutang, sisa hartanya di bawah 85 gram, maka tidak ada kewajiban. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sudah mencapai haul. Haul itu sudah mencapai 1 tahun. Emas, kita memiliki emas 85 gram. Nah, jadi emas dikurangi dulu dengan hutang-hutang yang kita miliki. Kemudian apakah sudah melebihi atau kurang dari 85 gram? Kalau kurang 85 gram, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Tapi kalau sudah mencapai 85 gram, ada kewajiban zakat di dalamnya. Dikurangi juga dengan hutang-hutangnya, ya. Dan pastikan juga sudah mencapai 1 tahun.
zakat perdagangan gitu ya, zakat emas dan perak itu harus mencapai haul 1 tahun baru ada kewajiban untuk dikeluarkan. Termasuk penghasilan gaji ya. Gaji kalau sudah mencapai 85 gram dikurangi dengan kebutuhan pokok dan hutang-hutang, maka ada kewajiban zakat di dalamnya. Itu kriterianya. Sedangkan siapa penerimanya? Siapa yang berhak menerima zakat? Jadi tidak semua orang itu berhak menerima zakat. Zakat itu ditentukan siapa yang wajib mengeluarkan, siapa yang wajib menerima itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketentuannya. Jadi kalau melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dia tidak memenuhi kriteria zakat. Kemudian siapa penerimanya? Yang berhak menerima zakat, tadi tidak semua orang berhak menerima zakat. Hanya 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Siapa yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat itu 8 golongan. Siapa saja? Ini Allah yang tetapkan, tidak bisa diganggu gugat gitu ya, tidak bisa dirubah-rubah. Yang pertama adalah al-fuqara ya. Kriteria yang pertama adalah fakir. Kemudian yang kedua adalah wal masakin. Fakir dan miskin itu memenuhi kriteria orang yang berhak untuk menerima zakat. Siapa fakir dan miskin? Orang yang berkekurangan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dia kurang gitu ya, tidak tercukupi. Maka mereka berhak, golongan pertama dan yang kedua yang berhak untuk menerima zakat. Jadi makanya bagi orang yang mengeluarkan zakat, prioritaskan dulu, dahulukan dulu untuk siapa? Fakir dan miskin. Di mana? Di sekitarnya. Di sekitarnya dulu. Ya. Kalau di sekitarnya sudah tidak ada lagi orang yang fakir dan miskin, boleh ke daerah lain, ke wilayah lain. Kemudian yang ketiga, wal amilina. Amil itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Siapa amil? Mereka yang mengelola harta zakat, ya, penyalur, ya, mengelola. Ya, sekarang kan banyak pengelola zakat baik masjid, gitu ya, ataupun lembaga resmi. Ya, lembaga resmi ada Basnas, gitu ya, ada dompet duafa dan lain sebagainya. Itu adalah pengelola zakat. Mereka disebut dengan amil. Maka berhak, gitu ya, berhak untuk menerima bagian zakat. Jadi itu yang ketiga. Pertama apa? Fakir. Kedua miskin. Yang ketiga adalah amil. Kemudian yang keempat itu adalah wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum itu adalah mu'allaf. Mu'allaf yang baru masuk Islam, ya. Biasanya kan baru masuk Islam, harta-hartanya itu diambil oleh orang tuanya, gitu ya. Tidak ada hartanya, maka dia berhak untuk menerima zakat sebagai apa? Sebagai penguat keimanannya. Sebagai penguat keimanannya, biar dia nggak goyah lagi. Orang itu kan kalau sudah dikasih harta tenang, gitu ya, tenang. Makanya orang yang baru masuk Islam, ya, itu berhak untuk menerima zakat. Ya, berhak untuk menerima zakat. Dan yang selanjutnya, yang kelima adalah wafir rikob. Ya, rikob itu adalah untuk budak, memerdekakan budak. Mungkin sekarang sudah nggak ada ya. Yang kelima, keenam adalah al-gharimin,
orang-orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang itu juga berhak untuk menerima zakat. Jadi kalau ada orang yang berhutang, kemudian karena hutang itu dia jatuh miskin gitu ya, nah itu bisa masuk kriteria orang yang berhak untuk menerima zakat gitu. Sekarang kan banyak zakat kita itu memang diprioritaskan hanya untuk fakir miskin gitu ya. Sedangkan untuk orang yang punya hutang, nah itu belum, jarang ya, masih jarang. Tapi dia berhak untuk menerima zakat. Yang selanjutnya adalah wa fisabilillah. Fisabilillah, untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Wa fisabilillah, untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Dulu maknanya orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah para mujahid, orang yang berjihad di medan perang. Nah, itu berhak menerima zakat. Tapi sekarang kan sudah tidak ada, maka bisa diartikan juga adalah orang yang berjuang di jalan Allah adalah mereka yang mengabdikan dirinya untuk berjuang di jalan Allah, baik dalam dakwah maupun dalam pendidikan. Termasuk ustadz, para dai, nah itu kan pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga berhak untuk menerima bagian dari zakat gitu ya. Termasuk untuk fasilitas-fasilitas yang menunjang perjuangan Islam, nah, pendidikan gitu ya. Itu juga bisa dikategorikan sebagai fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah wabnis sabil. Wabnis sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil, musafir, nah itu berhak menerima zakat. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, sehingga ketika kita mengeluarkan zakat, kita tepat dalam menyalurkannya kepada siapa. Karena kalau salah dalam menyalurkan zakat, nah maka zakatnya tidak akan diterima. Jadi siapa penerimanya? 1, fakir. 2, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'allaf. Yang kelima, budak. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Yang terakhir adalah musafir. Itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di luar itu tidak boleh. Anak yatim boleh nggak anak yatim? Anak yatim boleh nggak anak yatim? Nah, anak yatim itu tidak berhak menerima zakat, kecuali anak yatimnya dia masuk kategori fakir atau miskin. Nah, bisa dia. Jadi kriterianya adalah fakir miskin, bukan anak yatimnya. Ya kalau anak yatim mampu, kaya, ya nggak berhak. Tapi kalau yatim, fakir, miskin, nah berhak untuk menerima zakat. Batas maksimal untuk amil ya, tadi amil juga berhak. Itu adalah 12,5% ya, 1/8-nya. Nah, 1/8-nya. Menyalurkannya lewat siapa? Bisa langsung, kita salurkan langsung kepada 8 asnaf tadi, salah satu dari 8 asnaf itu, atau melalui lembaga perantara, yaitu amil. Nah, amil itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka boleh ada lembaga zakat. Kenapa? Karena jelas dalam Al-Quran menyebutkan kata amil adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Maka sekarang kan banyak lembaga zakat ya. Lembaga zakat, boleh nggak menyalurkan zakat lewat lembaga zakat? Boleh, karena masuk kriteria amil. Termasuk kalau di masjid ini Al-Munawir juga sebagai amil, yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, maka memenuhi kriteria amil dan berhak untuk menerima bagian dari zakat. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis zakat. Ya, kita masuk ke jenis-jenis zakat. Apa saja jenis zakat?
yang perlu kita ketahui ya, supaya kita bisa memilih dan memilah mana harta kita yang masuk, yang harus kita zakatkan, mana yang tidak perlu kita zakatkan ya. Ada harta zakat ya yang sudah ditetapkan oleh nas baik Al-Qur'an maupun sunnah ya, yang wajib untuk dizakati ya. Sudah ada kewajibannya tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Kalau punya timbunan emas dan perak, nah itu hati-hati. Bukan hati-hati maksudnya, wajib ya dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi kriteria. Termasuk emas dan perak. Jadi kalau zaman dulu menggunakan istilah emas dan perak, maknanya bisa emas apa? Emas batangan. Emas batangan. Bisa juga maknanya adalah saman. Saman itu adalah uang. Jadi zaman dahulu kan uang itu dalam bentuk dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Jadi kewajiban zakat emas itu mencangkup emas, wujud emas dan perak ya, batangan gitu ya, yang tidak kita pakai, atau juga emas dan perak dalam bentuk uang zaman dahulu ya. Berarti zaman sekarangnya bisa diilatkan, bisa dikiaskan atau bisa dipersamakan juga dengan uang. Bisa dipersamakan juga dengan uang. Jadi kalau punya uang baik yang dipegang maupun yang ada di bank. Kalau di bank dalam bentuk apa? Deposito, uang kita depositokan. Sudah mencapai 85 gram, setara 85 gram atau lebih, maka jatuh kewajiban zakat. Jadi kalau punya tabungan di bank ya, sudah melebihi 85 gram, jatuh kewajiban zakat 2,5%. 2,5%. Karena hikmah dari zakat itu adalah distribusi kekayaan, pemerataan kekayaan. Nah, la takun bainakum ya. Jadi Allah itu memerintahkan jangan sampai harta itu hanya berputar di antara kamu saja. Maka diperintahkan dikeluarkan zakat itu adalah untuk supaya harta itu bisa terdistribusi. Nah, kewajiban zakat dan emas itu nisabnya adalah 85 gram ya, untuk setara 85 gram untuk emas ya. Ya. Kemudian sudah mencapai haul, sudah 1 tahun. Jadi kalau menahan baik emas, baik uang, kalau sekarang apalagi berarti ya, lebih modernnya lagi mungkin kripto ya. Ada yang main kripto sini, cryptocurrency gitu ya. Nah, itu sekarang kalau sudah 85 atau saham. Nah, kalau kita punya saham itu juga sama, masuk kategori zakat emas dan perak ya. Baik, yang selanjutnya adalah tadi kita lanjut ke berikutnya adalah harta yang wajib dizakati. Yang selanjutnya adalah zakat perdagangan. Harta perdagangan itu juga masuk kriteria harta yang wajib dizakati atau perniagaan
Bagaimana cara menghitungnya? Ketentuannya dulu, kriterianya. Kriterianya zakat perdagangan itu pertama adalah dia dipersamakan dengan zakat emas dan perak. Artinya nisabnya adalah 85 gram juga. Kemudian ada ketentuan haulnya. Haulnya sudah berlalu selama 1 tahun. Nah. Kemudian dikeluarkan dari mana? Dari harta perniagaan. Jadi ketika sudah mencapai haul 1 tahun, maka kita hitung aset perdagangan kita. Nah, itu nilainya berapa? Kalau di atas nisab 85 gram, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, yang pertama kewajiban zakat emas dan perak. Kemudian bagi pedagang ada kewajiban zakat perdagangan. Dari mana? Dari harta yang didagangkan. Ya. Harta yang didagangkan. Kemudian yang ketiga itu zakat barang tambang. Nah, ini mungkin kita di sini di wilayah Trusmi ini tidak begitu relevan, gitu. Artinya tidak ada ya pertambangan. Mungkin kalau daerah sana, daerah Bobos gitu ya, Duku Puntang itu ada pertambangan. Nah, itu bisa masuk kriteria zakat pertambangan karena dia dari hasil pertambangan. Kemudian yang selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah harta yang wajib dizakati adalah pertanian. Nah, bagi petani juga ada kewajiban zakat di dalamnya. Ada kewajiban zakat di dalamnya. Nah, kita lihat berapa nisabnya. Nisabnya ya, objeknya dulu dari hasil pertanian. Kapan dikeluarkan? Kapan dikeluarkan? Jadi tidak ada haul dalam zakat pertanian. Karena setiap panen maka jatuh kewajiban zakatnya. Kalau setahun panennya 2 kali, maka 2 kali kewajiban zakatnya. Kalau 3 kali, ya 3 kali kewajiban zakatnya, karena dia menyesuaikan dengan waktu panennya. Kemudian nisabnya. Nah, nisabnya itu adalah itu setara. Jadi kalau dalam nasnya itu adalah 5 ausuk. 5 ausuk itu sama dengan 853 kilo. 653 kilo. Atau diuangkan itu setara dengan 653 kilo beras. Jadi kalau hasil panen itu mencapai 653 kilo, itu jatuh kewajiban zakatnya, atau 6,5 kintal lah gitu ya. 6,5 kintal jatuh kewajiban zakat atas hasil pertanian. Berapa kadarnya? Kadarnya 5%. 5% lebih tinggi. 5% dari apa? Kalau seandainya sawahnya itu diairi secara sendiri, jadi bukan dari tada hujan, diairi irigasi, itu masuk kategori 5%. Tapi kalau dia sawahnya tada hujan, artinya tidak perlu diairi, sudah dari hasil dari air hujan, maka lebih besar, 10% kewajiban zakatnya. Nah, itu adalah kewajiban zakat yang sesuai dengan nas ya. Kemudian yang kelima itu adalah zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Hewan ternak juga diwajibkan untuk dizakati ya, dizakati. Hewan ternak apa saja yang wajib untuk dizakati? Nah, ini hewan ternak yang menurut nas itu adalah onta ya. Onta kita mungkin nggak ada. Kambing ya, yang jadi peternak kambing, maka ada kewajiban zakat di dalamnya. Nah, supaya berkah gitu ya. Ini kenapa kambingnya penyakitan terus gitu ya? Nah, ternyata karena nggak pernah dikeluarkan zakatnya. Nisabnya berapa? Nisabnya itu minimal 40 ekor.
Kalau sudah mencapai 40 ekor maka jatuh kewajiban zakatnya. Dia berjenjang ya, berjenjang 80 sampai 120 itu 1 ekor kambing gitu ya. 121 sampai 200 dan seterusnya. Itu ada jenjangnya. Ya, sampai berkelipatan 100 ya. Yang dikeluarkan cara menghitungnya itu 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing dan seterusnya gitu ya. Jadi bayarnya setara dengan kambing itu sendiri gitu ya. Sapi itu minimal 30. Kalau sudah punya sapi, ternak sapi ada 30 ekor, maka jatuh kewajiban 1 ekor anak sapi zakatnya. Ya. Itu yang klasik, maksudnya yang sudah ditentukan dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 5. 1 emas dan perak, termasuk di dalamnya adalah uang atau surat berharga. Nah itu kalau sudah mencapai nisab 85 gram, berlalu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Dan yang kedua adalah perdagangan. Harta dagang itu wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab 85 gram, kemudian berlalu 1 tahun, haul, kemudian kadarnya 2,5%. Yang ketiga, zakat pertambangan. Yang keempat, zakat pertanian. Zakat pertanian kalau sudah mencapai nisab 653 kilo, setara 653 kilo beras atau 6,5 kintal ya. Berapa persen kewajibannya? 5% atau 10%. Tidak ada haul setiap panen. Panennya setahun 2 kali ya, 2 kali keluarkan zakatnya. Yang kelima adalah zakat hewan ternak. Ya, atas kambing, kemudian sapi, unta. Kalau ternaknya ayam gimana? Ada kewajiban zakat nggak dalamnya? Kalau ternaknya ayam, maka kewajiban zakatnya ikut zakat perdagangan. Nah, karena kan ternak ayamnya itu diperjualbelikan, maka dia masuk kategori zakat perdagangan. Tapi kalau dia kambing atau domba, sapi, unta, kerbau, nah itu kewajibannya adalah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, ada beberapa zakat yang kontemporer. Kontemporer itu artinya baru ada belakangan ini, karena dia memenuhi kriteria zakat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung. Kalau zakat pertanian itu disebutkan langsung oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya. Tambang juga sama, dagang sama, emas dan perak itu langsung ada dalilnya secara langsung. Tapi ada beberapa harta yang tumbuh yang memenuhi kriteria zakat itu baru ada sekarang, karena zaman dulu belum ada. Satu adalah zakat profesi, zakat penghasilan. Nah, ini bagi pekerja yang gajinya mencapai nisab 85 gram emas setahun, ya setahun 85 gram emas. Nah, berapa tuh? 85 dikali 800 berapa? Nah, 80 kurang ya, 80 kurang dari 80 juta, 800 ribu ya. Kalau 1 juta 85 juta ya. Nah, kisaran sekarang kan lihat aja harga emas sekarang gitu ya. Dihitung kalau gajinya setahun setara atau lebih dari 85 gram emas, maka jatuh kewajiban zakat. Ya. Kerja di mana? Di Taiwan kan? Nah, gajinya sudah berapa? 7 juta. 7 juta dikali 12, nah itu sudah sama atau kurang dari itu, maka dikeluarkan zakatnya. Biar berkah ya. Itu zakat penghasilan. Sebagian besar ulama menyepakati bahwa penghasilan itu ada kewajiban zakat di dalamnya. Kenapa? Petani aja dikenakan zakat gitu ya, masa pegawai nggak dikenakan zakat gitu ya. Nah, ini yang lainnya seperti uang, deposito dan lain sebagainya itu termasuk kontemporer juga. Dia dipersamakan juga dengan zakat emas dan perak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah
perusahaan. Nah, siapa yang punya perusahaan, punya PT, punya CV, punya usaha, dibikin CV, maka juga jatuh kewajiban zakat padanya, sama dengan zakat perdagangan. Ya. Itulah, dan banyak lagi ya, investasi. Yang penting dia memenuhi kriteria tadi, hartanya tumbuh, investasi, kita main saham gitu ya, investasi di saham, investasi di surat berharga, maka ada kewajiban zakat yang harus kita tunaikan agar tadi harta yang kita miliki itu bertumbuh, berkah, dan menjadi penyelamat kita di yaumil qiyamah nanti. Baik, itulah yang beberapa hal yang mesti kita ketahui seputar zakat, mulai dari apa kriterianya, siapa penerimanya, dan apa jenisnya, supaya nanti mudah-mudahan nanti adik-adik ini kedepannya itu menjadi orang kaya, amin, ya, orang yang memiliki kemampuan. Itu hartanya bermanfaat bagi orang lain, dikeluarkan zakatnya. Kata Rasulullah itu, harta terbaik itu, harta yang paling baik itu adalah harta yang ada di tangan orang mukmin. Kenapa? Karena menjadi maslahat. Hartanya itu menjadi untuk berbagi gitu ya. Tapi kalau harta itu banyaknya di orang yang bakhil, maka harta itu hanya untuk dia. Tapi kalau hartanya ada di tangan orang yang beriman, maka harta itu akan bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita untuk menunaikan zakat, sehingga dengan zakat ini memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sebelum tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa lidwajina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuafi liman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawairid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.